Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini dan pertemuan kali ini di kelas berapa ini? Kelas Kelas 7. Nah, di kelas 7 ini siswanya ada berapa? Ada 10 ya. Cuman ini lagi hadirnya cuma 2 orang. Ya. Oke. Ini dengan siapa? Yoga. Ini dengan Anwar. Baik. Pada kesempatan kali ini tentunya di pagi yang cerah ini semoga kita diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang melimpah. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang Islam. Nah, sekarang kita lanjut materinya mengenai tentang iman. Apa itu iman? Ada yang tahu iman itu apa? Iman. Oke. Di sini Bapak jelaskan dulu ya. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan melalui perbuatan terhadap segala yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, iman mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir serta berqada dan qadar. Kalau rukun Islam apa? Ada berapa? Ada 5. 1, ada 2, Salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. haji. Berbeda dengan rukun iman. Rukun iman itu tadi yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Nah, jadi apa itu iman? Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan apa? Perbuatan yang diperintah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang iman. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu dari arti tersebut kan itu adalah sebuah keimanan kepada Sang Kuasa. Lalu ada tindak lanjutnya. Yaitu memberi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Mereka iman kepada Allah. Misalkan prayoga iman kepada Allah. Lalu apa buktinya bahwa prayoga itu iman kepada Allah? Yaitu sholat. Lalu bukti tindak lanjutnya atau perilaku yang baiknya? Bersedekah. Nah, itu ya. Nah, lalu ada juga dalam Quran surat Al-Hujurat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ini yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Siapapun orang yang sedang berjihad di jalan Tuhan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kan di dalam Quran surat Al-Fatihah sudah dijelaskan ya, ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, bukan di jalan yang yang sudah sampai, tapi di jalan yang lurus. Artinya bahwa
itu ya hidup di dunia itu berjalan saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan arti dari surat Al-Fatihah itu bukan di jalan yang benar, di jalan yang sudah sampai atau apa, tapi di jalan yang lurus. Nah, tafsirannya itu kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita harus mempunyai jalan yang sesuai dengan kaidah kita masing-masing. Ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu dalil-dalil Quran surat Al-Baqarah dan Al-Hujurat tentang orang yang beriman. Itu poin kedua. Nah, di mata pelajaran akidah akhlak, kan ini mata pelajaran akidah akhlak ya. Iya. Kita apakah kita berakidah, apakah kita berakhlak, itu tergantung kita bisa melaksanakan apa yang sudah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu ada dasar-dasar orang yang beriman. Tadi kan pengertian sudah ya. Terus dalil Qurannya sudah ada. Nah, sekarang apa sih dasar-dasar orang yang beriman itu? Apa tadi yang disebutin? Sholat, puasa, Itu mah rukun Islam. dasar-dasar Tadi yang disebutin ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, apa saja? Iman, iman ke Allah, Iman ke Allah, terus iman iman ke Allah, ke malaikat, terus Rasul, ke Rasul, terus apa? Ulangi. lagi Hiji, iman ke Allah. Dua, iman ke malaikat. Tilu, Rasul, kita bela. kita Allah, Nah, empat, Rasul Rasul. Lima, iman ke akhir, akhir. Genap, ke kodakan, kodo jeung qadar. Nah, eta dasar-dasar iman teh. Nah, yang keempat, yaitu adalah tujuan orang yang beriman. Apa saja tujuan orang yang beriman, tujuan yang memiliki iman itu? Nah, diantaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menumbuhkan ketenangan hati dan kesabaran, lalu mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin ini semua penting. Jadi bagaimana kita sebagai manusia punya tujuan hidup. Kita ini di dunia ya, bukan di akhirat. Nah, ketika hidup kita di dunia, maka banyak sekali rintangan-rintangan yang harus kita lalui, entah itu dengan kemalasan, entah itu dengan kemalasan, terus apalagi kemasan, malas unggul, malas unggul, lamun sekolah sok hoream tara Koream, hoream. Nah, cara untuk mengatasi kemalasan eta kumaha? belajar dengan sungguh-sungguh, Belajar. niat, Niat. Kan kadang mun geus niat anggar sok hoream. lihat perjuangan orang tua, Melihat perjuangan orang tua boleh. Nah, itu. Jadi kita itu ketika dihadapkan dengan dunia nyata, kita jangan sampai hanya hanya berleha-leha saja,
tapi kita juga harus berusaha, yaitu menghilangkan kemalasan. Nah, lalu yang kelima, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran. Beberapa fakta dan fenomena yang menunjukkan pentingnya iman dan kehidupan. Yang pertama, orang yang memiliki iman cenderung lebih jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, dari kalian berdua nih, apakah kalian jujur? Jujur. Jujur. Apakah kalian amanah? Amanah. Amanah. Apakah kalian bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, itu adalah kita sudah sudah dicirikan dengan keimanan. Kalau kita jujur berarti kita iman kepada Allah. Kalau kita amanah berarti kita iman kepada Allah. Iya. Nah, gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang iman ini? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Ya. Jika kalian dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti bocor ban, posisi kalian itu tidak punya uang, terus tidak ada siapa-siapa di tempat itu, di leuweung, apa yang kalian lakukan dalam situasi seperti itu? Bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena kalau terus bersabar bisa jadi ada orang lain yang tidak kenal kita membantu. Oke, cocok itu jawaban. Nah, tapi ada tapinya ya. Itu udah tepat. Namun ada tapinya. Karena kita dengan diposisikan tidak ada siapa-siapa, terus uang kita tidak habis. Nah, jadi jangan sampai kita dijerumuskan dengan pemikiran-pemikiran yang dogmatis. Dogmatis itu apa ya? Kalau bahasa ininya, pemikiran-pemikiran yang mabok agama gitu. Jadi contoh dengan posisi yang seperti itu ya, kumaha ayo bantuan. Nah, tetap kita harus ada usahanya, entah itu dengan komunikasi dengan teman lewat telepon, entah itu ya apapun lah, kita harus usaha dulu. Kalau ban bocor ya paling kita dorong dulu aja gitu. Nah, itu adalah sebuah usaha untuk menunggu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Iya. Paham? Paham. Mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Sebelum ditutup, mari kita bacakan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.